Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roswati, Prodi PAUD Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah Statistik Dasar oleh dosen pengampu Bapak Tommy Eka Miharja, MPD. Baiklah, kita akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, berikut data hasil belajar dari 32 siswa anak. Ini adalah data mentahnya. Nah, dari data mentah tersebut kita akan sederhanakan menjadi tabel distribusi frekuensi kelompok. Data mentah di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Berikut adalah pedoman membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, langkah pertama adalah mengurutkan data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, ini adalah data mentah tadi yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan untuk teman-teman yang bisa menggunakan Excel, bisa mengurutkannya menggunakan Excel ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan rank atau rentang atau jangkauan data. Nah, dilambangkan dengan huruf R, yaitu selisih positif dari nilai data terendah X1 dan nilai data tertinggi Xn. Nah, dengan rumus Xn dikurang X1 dalam arti nilai data tertinggi dikurang dengan nilai data terendah. Untuk data di atas, N adalah banyaknya data, kita menggunakan 32 data siswa. Nah, nilai data terendah X1 tadi adalah 60, lalu nilai data tertinggi adalah 95. Jadi rentang R sama dengan X32 dikurang X1 sama dengan 95 dikurang 60. Hasilnya 35. Jadi rentang R itu adalah 35. Langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas interval, dilambangkan dengan huruf K. Banyaknya kelas interval disarankan antara 5 dan 15 kelas. Dan sebagai ancar-ancar bisa digunakan aturan Stargers, yaitu banyak kelas interval K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N banyaknya nilai data. Untuk data di atas, N sama dengan 32. Nah, banyaknya kelas interval atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32 sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,505. Nah, 1,505 ini hasil dari log 32 dari kalkulator ya teman-teman ya. Nah, sama dengan 1 ditambah 4,966. 4,966 ini hasil dari perkalian 3,3 dikali 1,505. Nah, hasilnya demikian adalah 5,966. Nah, untuk hasil akhirnya kita bulatkan menjadi 6. Langkah selanjutnya adalah menentukan panjang atau lebar kelas interval atau P. Rumusnya panjang kelas interval P sama dengan R dibagi K sama dengan R per K. Untuk data di atas, R sama dengan 35 dan K sama dengan 6. Panjang kelas interval atau P sama dengan R dibagi K sama dengan 35 dibagi 6 dengan hasilnya 5,8. Nah, hasil akhir kita bulatkan menjadi 6. Langkah yang selanjutnya adalah menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, batas bawah kelas interval pertama dapat diambil nilai data yang terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data terkecil, tapi selisihnya tidak lebih dari panjang kelas interval. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok, maka kita harus memperhatikan kembali data mentahnya sebagai berikut. Data mentah yang sudah diurutkan menurut besarnya nilai. Nah, ini adalah data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Kemudian tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, kita buat tabelnya dulu ya. Kita membuat dua kolam, kolam pertama untuk kelas interval, kolam kedua untuk data frekuensi. Nah, untuk pada kelas interval kita harus menentukan batas bawah kelas interval pertama. Tadi syaratnya ambil nilai terkecil atau nilai yang lebih kecil dari data terkecil. Tapi di sini kita menggunakan data terkecil saja untuk menghindari kekeliruan. Jadi kita ambil nilainya yaitu 60. Batas bawah kelas interval pertama. Nah, untuk bagian kolam kedua itu kita
kita menggunakan kita tambahkan lebar kelas tadi ya teman-teman. Lebar kelasnya itu adalah 6. Berarti setelah 60 adalah 66. Kolom ketiga ditambah lagi 6 jadi 72. Kolom keempat tambah lagi 6 jadi 78. Kolom ke-5 ditambah lagi 6 jadi 84. Kolom ke-6 ditambah lagi 6 jadi 90. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas kelas interval pertama. Nah, batas kelas interval pertama kita ambil bilangan yang selisihnya 1 dari batas kelas bawah yang kedua. Ini kan di sini 66 berarti 65. Selanjutnya adalah 71, kemudian 77, 83, 89 dan 95. Nah, untuk kolom terakhir itu untuk jumlah. Kita sudah selesai membuat kelas interval, yaitu ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Nah, sekarang kita akan mengisi data frekuensinya. Nah, kita perhatikan sama-sama, nilai di antara 60 sampai 65 itu ada berapa? Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai di antara 60 sampai 65 itu ada 7. Oke, selanjutnya nilai dari 66 sampai 71 itu ada 9. Nilai 72 sampai 77 itu ada 3. Selanjutnya nilai dari 78 sampai 83 itu ada 7. Selanjutnya nilai 84 sampai 89 itu ada 1. Kemudian nilai dari 90 sampai 95 itu ada 5. Oke, kita jumlahkan seluruhnya jadinya 32 ya teman-teman. Nah, berikut adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, mungkin cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.